Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali. Semoga teman-teman sehat semua, selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ya. Oke. Kali ini ceritanya kita ketemu dengan topik upaya pencegahan penyakit akibat kerja dalam konteks keperawatan ya. Dalam konteks keperawatan. Oke. Jangan lupa like and subscribe ya biar nanti selalu tersimpan kenangan dan memorinya saat kita bercerita di sini. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, kita lanjut saja. Di dalam ini ya terkait dengan kecelakaan kerja itu ada apa saja toh yang perlu kita pelajari. Nah, yang pertama adalah kita harus paham apa itu definisi dari kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat bekerja. Ya, di sini dalam konteks adalah terkait dengan keperawatannya. Terus kemudian yang kedua adalah mampu memahami dampak kecelakaan kerja. Terus yang ketiga, mengetahui dan memahami penyebab kecelakaan kerja. Yang berikutnya, mengetahui dan memahami kondisi kerja yang tidak aman. Terus mampu mengetahui dan memahami pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi kita tidak hanya kerja terus, tetapi kita juga paham apa toh nanti yang akan kita timbulkan, yang kita dapatkan dari kita bekerja, gitu kan. Nah, kita kan bekerja tidak semata-mata hanya untuk mencari cuan gitu ya, tetapi kita juga berpikir bagaimana kita bekerja itu aman dan selamat, gitu kan tujuan dari salah satu pembelajaran di mata kuliah K3 dan keselamatan perawat gitu kan. Ya. Jangan lupa untuk jika ada pertanyaan langsung bisa di kolom komentar atau bertanya di Google Class secara langsung, boleh. Nah, ini saya ingatkan kembali terkait dengan definisi K3 ya. Kita harus masih ingat keselamatan kerja didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi pekerja. Dalam hal ini adalah perawat ya, menjaga keselamatan orang lain yaitu pasien dan pengunjung dan keluarga pasien yang menjaga pasien di situ, terus melindungi peralatan, jadi alat-alat medis yang ada di tempat kita bekerja itu banyak sekali dan harganya tidak murah, sehingga kita harus paham cara menggunakannya, terus kemudian bagaimana tidak operasional misalnya terjadi kerusakan itu kita paham, oh ini rusak deh kayaknya gitu, misalnya belum terkalibrasi gitu ya. Terus kemudian melindungi tempat kita bekerja dan bahan produksi, misalnya ya obat-obatan. Terus kemudian tempat kita bekerja, kalau misalnya tempat kita terjadi kebakaran ya ataupun bencana alam gitu, misalnya kita mau bekerja di mana, otomatis semua proses pekerjaan kita akan terganggu. Begitu juga dengan pelayanan keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien kita, semua nanti akan malah jadi dalam kondisi darurat gitu kan. Terus kemudian melindungi lingkungan ya, dan memperlancar proses produksi, yaitu tadi mulai dari pasien masuk sampai pasien itu keluar, itu seperti prosesnya gitu ya. Oke. Dan yang kesehatan sendiri itu apa? Upaya yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan mencegah dan memberantas penyakit yang diderita oleh pekerja, dalam hal ini perawat ataupun kolega yang lain, dan mencegah kelelahan kerja. Jadi jangan sampai kita burnout gitu ya, berlebihan. Ada banyak kan penelitian terkait dengan burnout gitu. Nah, burnout itu yang mengakibatkan bisa terjadi adanya salah satu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu yang perlu dihati-hati ya. Terus kemudian menyediakan lingkungan kerja yang sehat, wajib itu. Nah, kalau misalnya terlalu pengap, terlalu panas ataupun terlalu dingin gitu misalnya ya di dalam kita memberikan pelayanan keperawatan, ya jelas kita tidak akan bisa optimal. Kalau kita kedinginan juga tidak nyaman karena kita tidak fokus. Kalau panas juga gerah rasanya ya. Nah, untungnya ya ada standar di dalam pengaturan suhu, terus kemudian SOP yang ada di kita itu juga dijalankan dengan benar. Nah,
Kalau secara general keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti apa? Terciptanya suasana dan lingkungan kerja yang menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja agar tugas pekerjaan di wilayah kerja tempat kita bekerja, ya dalam hal ini perusahaan itu adalah rumah sakit ataupun klinik ataupun puskesmas, dapat berjalan dengan lancar. Nah, itu yang perlu kita jaga gitu ya. Ya, lingkungan, tidak hanya lingkungan kita pasien maupun keluarga pasien maupun pengunjung ataupun dengan kolega yang lain, tetapi juga dengan sesama perawat, itu bagaimana menjaga kondisi psikologis kita, tidak hanya biologis kita yang sehat dan selamat, tetapi juga kondisi psikologis kita gitu. Oke, nah berikutnya adalah terkait dengan kecelakaan akibat kerja. Topiknya adalah ini ya, yang di RPS itu. Nah, definisinya apa? Kecelakaan adalah kondisi atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan, dan tidak terduga. Ya, kalau terduga, kalau sudah bisa diduga namanya bukan kecelakaan, tetapi suatu yang sudah dipersiapkan dan bisa diantisipasi gitu kan. Nah, tetapi dengan hal yang tidak terduga tadi itu, maka kita bisa melakukan namanya manajemen resiko. Kita melihat, menilai kemungkinan bahaya atau potensial bahaya yang ada di lingkungan tempat kita bekerja, sehingga bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Yang contoh simpel itu adalah misalnya obat itu kan eh, warnanya hampir sama, namanya hampir sama itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Terus misalnya kalau misalnya ngecas monitor itu ya disesuaikan, kalau sudah warnanya dari merah sudah hijau ya sudah dicopot aja, berarti artinya baterainya sudah penuh. Jangan terlalu lama gitu. Misalnya kalau ada pasien ataupun kita sendiri nyolok apa itu namanya, di stop kontak untuk ngecas HP ataupun ngecas yang lain, ya kalau misalnya sudah tidak digunakan silahkan dicabut. Itu kan fungsi salah satu manajemen resiko gitu ya, agar tidak terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kecelakaan kerja kalau menurut Occupational Health and Safety Assessment Series, kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan cedera atau kesakitan dan dapat menyebabkan kematian. Itu ya, di rumah sakit kami dulu itu pernah kejadian, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah apa 1 tahun yang lalu, saya lupa. 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sepertinya hampir 2 tahun yang lalu itu pernah terjadi kebakaran di ruang radioterapi di unit apa namanya, onkologi. Nah, itu kan harga alatnya juga tidak murah. Satu, yang kedua pelayanan terganggu, terus kemudian akan menimbulkan ketidakpuasan kepada pasien, dan yang jelas adalah kerugian secara material baik kita maupun kepada rumah sakit, karena otomatis rumah sakit akan mencari dana bagaimana bisa mengupayakan untuk membeli alat itu atau yang lebih bagus lagi gitu misalnya, karena kalau di servis gitu itu biayanya juga tidak kita seperti servis sepeda ontel atau sepeda motor hanya 350.000 atau misalnya 1 juta gitu kan, tidak seperti itu gitu. Nah, itu adalah yang perlu diantisipasi gitu ya. Oke. Berikutnya adalah dampak dari kecelakaan kerja. Ada dampak ekonomi dan dampak yang non ekonomi. Ya, yang pertama pasti jelas ekonomi ya. Kenapa ya? Yang paling mengena itu di masyarakat maupun di kita itu salah satunya adalah ekonomi gitu ya. Kerugian yang ekonomi meliputi apa? Kerusakan alat. Jelas alat medis itu nggak ada yang murah kecuali stetoskop. Stetoskop pun yang murah berapa? 35.000 mungkin itu yang merek. Ya, saya tidak perlu menyebut namanya. Itu ada yang harganya 25 sampai 35.000. Tapi kan kualitasnya ya sudah tahu kualitasnya yang murah itu ada gitu, ataupun termometer misalnya harganya 7.000 atau 5.000 itu kalau nggak salah itu ada gitu ya. Nah, itu yang paling murah. Terus kemudian bahan dan bangunan. Nah, bangunan itu kan dibangun ya tidak semudah kita sekarang aku pengen bangun rumah langsung jadi, nggak seperti bedah rumah itu, tidak seperti itu kan. Di dalam kita memberikan pelayanan keperawatan maupun pelayanan kesehatan lain itu, kalau dibangun gedung itu pasti berbulan atau bahkan bertahun-tahun ya, kecuali dalam kondisi emergensi atau gawat darurat biasanya akan terjadi rumah sakit emergensi. Tetapi dalam kondisi konteks ini ya tidak gitu ya. Nah, itu kan biayanya juga tidak
serta-merta 1, 2, 3, 4, 5 miliar saja, tetapi bisa ber-mm. Nah, itu yang jangan sampai terjadi kecelakaan kerja yang merugikan kita sendiri maupun tempat kita bekerja dan orang lain, gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah biaya pengobatan dan perawatan. Ya jelas, karena banyaknya yang kerusakan-kerusakan, maka obat-obatnya hilang. Kan nggak mungkin juga distributor kita minta sekarang datang sekarang saatnya saat itu kan tidak bisa seperti itu, nggak mungkin. Karena gedungnya rusak, fasilitas perawatan rusak, ya proses perawatan pasien mau di mana? Ya mau nggak mau terpaksa di emergency gitu ya, dibuatkan apa itu namanya, tempat emergency. Terus kemudian tunjangan kecelakaan, ya karena terjadi kecelakaan maka akan mengeluarkan biaya. Nah itu kan yo nggak mungkin kecelakaan misalnya mohon maaf misalnya luka bakar itu penata laksanaannya hanya 1 juta 2 juta. Nggak mungkin misal seperti itu gitu ya. Terus kemudian jumlah produksi dan mutu berkurang, ya jelas pasti jumlah pasien yang masuk menjadi minimal gitu ya. Terus kemudian ya pelayanan jadi seadanya, jadi tidak nyaman sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat, sehingga pasien untuk datang ke kita itu jadi repeater itu jadi berkurang. Kita akan memilih rumah sakit atau puskesmas yang lain yang lebih bagus gitu. Nah itu tadi adanya kompensasi kecelakaan, mengeluarkan uang baik asuransi maupun dari apa namanya perusahaan atau rumah sakit kita bekerja. Kalau kita klaim asuransi itu kan nggak segampang itu ujuk-ujuk langsung saat ini keluar. Pasti prosesnya panjang. Bagaimana prosesnya sampai asesmen lapangan sehingga sampai bisa keluar apa itu namanya penanganan dari pihak asuransi. Misalnya seperti itu. Penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Penggantian tenaga kesehatan. Berarti kita mentraining ulang orang yang baru gitu misalnya ada digantikan. Nah, itu kan juga semudah mencari orang, menseleksi itu kan juga butuh waktu, biaya, karena membutuhkan pelatihan baru kepada tenaga-tenaga yang baru itu kan mohon maaf misalnya kualitasnya tidak sesuai dengan standar kita, itu kan juga cuan lagi yang dikeluarkan untuk penata laksananya gitu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya di kolom komentar ya. Lanjut saja biar tidak panjang lebar. Nah ini dampak yang non ekonomi, meliputi penderitaan korban yang kena dan dampaknya adalah kepada pasien. Nah, di saat terjadi kecelakaan kerja, misalnya seperti kebakaran, itu kita akan memilah pasien. Nah, bayangkan, kan kita juga sebenarnya hati kita tidak bisa ya, tidak tega untuk memilah sebenarnya. Pengennya kita menyelamatkan pasien keseluruhan. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Terus kemudian luka trauma itu tidak bisa hilang 1, 2, 3 bulan. Mungkin yang psikologisnya bagus bisa menata cepat kembali seperti sedia kala. Tetapi ada yang orang traumanya itu berkepanjangan sehingga apa namanya? Ya trauma dengan kejadian itu sehingga bisa saja dia memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaannya gitu kan. Terus kemudian ada ya kejadian ini tapi tidak perlu saya ceritakan. Kejadian baru cerita tadi pagi itu salah satunya ya, yang non ekonomi misalnya apa namanya ya crash dengan antar profesional yang lain kayak gitu. Nah itu juga yang akan membuat kerugian, dan itu kecelakaan itu tidak hanya kecelakaan secara fisik atau material saja, tetapi salah satunya adalah psikologis. Nah itu juga bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, tetapi nggak semuanya orang juga mau peduli dengan psikologis orang lain. Nah itu yang perlu dipikirkan, sehingga salah satunya adalah penderitaan korban. Itu adalah kita seperti bullying atau kata-kata komunikasi yang kurang baik antara anggota profesional, itu juga akan mengganggu psikis korbannya. Hilangnya waktu bekerja ya jelas otomatis karena tidak ada yang mau dikerjakan apa, karena misalnya terjadi fraktur gitu. Ini ada cerita senior saya itu, dia apa namanya bajak itu apa ya, bajak itu PP gitu, dari rumahnya ke tempat kerja di tempat saya itu dilalahi adalah dia di tengah jalan habis shift malam itu dia pulang
kurang lebihnya adalah 1 jaman dari tempat kami bekerja itu, dari rumah sakit kami itu dia kecelakaan, ya kecelakaan sendiri, ya kecelakaan single. Nah, nabrak truk yang sedang berhenti itu rasanya kayak orang bodoh, tapi ya gimana? Pasti itu ada ngantuknya, resikonya di situ. Nah, akhirnya dia rawat inap karena fraktur, maka harus apa itu namanya eh, menjalani operasi, dan akhirnya dia ya opnam, nggak bisa langsung kerja. Nah, karena tidak ada langsung kerja, berarti kan uang makan hilang, remunerasi atau jasa pelayanan berarti berkurang. Nah, itu salah satunya adalah hilangnya waktu bekerja, sehingga balik lagi ke cuan. Nah, itu ya yang dipikirkan. Jadi selalu hati-hati di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Lanjut. Nah, penyebab dari kecelakaan kerja atau KAK itu apa? Salah satunya adalah misalnya itu kan kita tugas itu yang kita kerjakan menjadi kita karena kesalahan kita sendiri atau karena perintah dari orang lain atau dari atasan kita, misalnya seperti itu. Nah, instruksi tidak diberikan. Instruksi tidak diberikan. Artinya apa? Jadi kita tidak mendapatkan instruksi, hanya disuruh makan ini, ya dimakan, tetapi cara makannya kita tidak diajarkan. Nah, itu kan apa itu namanya, instruksinya tidak ada gitu ya. Terus kemudian kalau nggak gitu gini misalnya, yang paling sederhana, pasien mendapatkan terapi A kayak gitu ya, itu ternyata adalah untuk pasien yang sebelumnya, ya untuk pasien sebelumnya, dan belum dihapus, ya belum terhapus di dalam apa itu namanya, catatan integrasi kita antara kita dengan kolega kita. Nah, itu kita berikan, ya kita berikan. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Terus kemudian instruksi diberikan tidak lengkap. Nah, itu kalau memberikan SOP, SOP-nya harus jelas. Kalau tidak ada SOP, berarti harus dibuatkan SOP dulu. SOP-nya dibaca dengan lengkap dulu, baru kita mengerjakan. Kalau tidak lengkap, jangan dilaksanakan. Akibatnya apa ya? Jatuhnya adalah ke kita sendiri dan menimbulkan komplain bagi pasien maupun keluarganya. Kalau keluarga ataupun pasien itu paham terhadap dengan instruksi yang telah dilakukan, tapi di kitanya saja tidak lengkap, gitu ya. Terus alat proteksi diri tidak disediakan. Saat COVID dulu itu, APD itu jumlahnya sangat menurun, sangat minimal, sehingga sisi kemanusiaan kita itu lebih utamanya. Ya, dilalai alhamdulillah selama saya membantu COVID itu tidak sampai tertular COVID, walaupun saya kadang-kadang saya ngap luar biasa, menggunakan masker N95 didobel dengan masker bedah, itu rasanya luar biasa, tapi mau nggak mau ya kita harus melakukan itu. Nah, jumlahnya dulu sangat terbatas, sehingga gimana caranya agar tidak terjadi atau tidak tertular oleh penyakit yang infeksius seperti airborne disease seperti itu, atau TBC misalnya, itu bagaimana caranya? Ya kepatuhan, salah satunya adalah kepatuhan diri kita sendiri, gitu ya. Modalnya bismillah, jangan sampai tertular, gitu aja sih dulu. Terus kemudian pengawas kerja yang bertentangan, gitu ya. Pengawas kerja yang bertentangan. Jadi kayak apa namanya? Ada yang tidak sesuai dengan kita gitu, tidak sesuai dengan kerjaan kita, tetapi diminta untuk hal semacam itu gitu oleh atasan kita. Nah, itu biasanya ya resiko juga gitu, kecuali sudah mendapatkan apa itu namanya, bahwa saya yang menanggung gitu, saya sebagai manajernya atau atasannya, dia aku yang nanggung nanti, itu oke lah. Tetapi kalau tidak ada, ya resiko terjadi kecelakaannya tinggi. Tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap mesin dan peralatan. Nah, itu alat-alat di kita itu harus dilakukan kalibrasi, terus kemudian di maintenance, terus kemudian di inventaris, itu wajib, sehingga tahu kapan apa itu namanya terakhir kali dilakukan kalibrasi, kapan terakhir kali di maintenance, sehingga setelah tahu kapan terakhir dilakukan hal tersebut, kapan lagi akan dilakukan pengecekan gitu. Bahkan contoh yang paling sederhana adalah lift. Lift itu kan digunakan oleh pengunjung maupun pasien. Nah, itu kalau maintenance-nya tidak ada, maintenance-nya minimal, ya resiko untuk terjadi kerusakan pada lift tersebut karena frekuensi penggunaannya itu pasti melebihi dari kapasitasnya gitu. Nah, itu perlu adanya
maintenance, sehingga perlu ditempeli alat kapan terakhir digunakan maupun SOP yang ada di alat tersebut gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini karena yang dari karyawannya atau dari pegawainya atau dari perawatnya itu tergesa-gesa atau ingin cepat selesai. Nah, ini tidak perlu diceritakan sebenarnya. Jadi yang penting adalah intinya baca, kerjakan, terus kemudian evaluasi. Kalau saya seperti itu, jangan buru-buru. Jadi kalau saya bekerja itu berusaha 1 jam sebelumnya itu sudah datang, sehingga jangan sampai menimbulkan yaitu tadi kerjaan yang gerusa-gerusu. Harapannya kita kalau datang lebih awal itu kita bisa mengecek ulang, cek dan recheck, sehingga teman kita yang saat datang saling cross check gitu ya, apakah sudah selesai, sudah benar atau belum sesuai dengan instruksi-instruksi yang ada. Terus kemudian alat proteksi diri yang tersedia tidak dipakai. Nah, biasanya itu jujur ini ya, kalau masang infus biasanya itu ngeraba vena antara menggunakan APD handscoon sama tidak itu biasanya akan lebih terasa saat kita menggunakan tanpa menggunakan handscoon, ya atau tidak ya, itu saya lebih terasa seperti itu. Nah itu hati-hati terkait dengan penularan penyakit. Terus kemudian kalau misalnya infus macet ataupun transfusi darah macet, itu juga hati-hati saat kita membenari, karena resiko untuk selang itu bisa lepas. Pernah kejadian seperti itu, dan itu yang bikin baju jadi kotor, itu kan rasanya tidak nyaman gitu ya. Nah itu yang perlu diantisipasi. Salah satu contoh, sebenarnya banyak kalau mau dicontohkan satu persatu. Tidak perhatian pada pekerjaan. Jadi yang penting adalah ya sudah, aku datang mengerjakan, pulang tanpa dipikir. Itu kadang-kadang itu juga dapat menimbulkan kecelakaan kerja, baik kepada diri kita sendiri maupun keselamatan pasien dan pengunjung ya. Tidak mengindahkan peraturan dan instruksi ya, SOP-nya tidak dibaca, jadi dia mengikuti pemikirannya sendiri. Jadi kalau ada kesalahan ya wis, tanggung jawab itu resiko di penumpang bukan drivernya gitu ya. Tidak berpengalaman, nah ini perlu adanya training. Ya seperti cerita saya sebelumnya ya, yang di pertemuan sebelumnya itu, bahwa kalau tidak berpengalaman atau belum memiliki privilege untuk memasang infus, lebih baik jangan. Kalau nggak gitu ya, kecuali dalam keadaan kondisi gawat darurat dan tidak ada, ya sudah kita coba gitu ya. Karena resiko untuk menimbulkan trauma itu lebih tinggi, itu mesake pasien kita, kayak menjadi uji coba gitu ya. Terus berikutnya adalah posisi badan yang salah. Nah itu ternyata ada kembang api di luar sebagai hiburan ya. Posisi badan yang salah. Nah itu hasil riset itu 60-70% bahwa perawat itu adalah mengalami low back pain. Ya, low back pain itu kan sakit banget ya, masang infus jadi gegernya sakit, punggungnya sakit, nah gitu. Nah hal semacam itu kalau tidak sesuai tolong dibenarkan. Terus misalnya kalau ngangkat pasien, usahakan berdua, kecuali kamu benar-benar mampu mengangkat pasien itu sendiri. Terus kemudian kalau misalnya bednya bisa di-adjust gitu, misalnya bisa dinaik turunkan sesuai dengan posisimu, silahkan disesuaikan. Kayak kita potong rambut itu biasanya kan capsternya dia berusaha untuk menyesuaikan tinggi kursi duduk kita dengan tingginya dia, biar bisa nyaman gitu ya. Cara kerja yang tidak benar. Nah ini cara kerja yang tidak benar, tapi ya saya rasa perawat nggak mungkin seceroboh itu, insya Allah lah ya, semoga aman. Oke. Nah terus kemudian memakai alat yang tidak tepat dan tidak aman. Banyak ya. Pakai masker ditaruh di leher atau di dagu gitu kan. Nah, itu salah satu yang sering terjadi. Terus kemudian tindakan teman sekerja ya,
ada biasanya yang apa itu namanya akibat dari orang lain. Terus kemudian tidak mengerti instruksi disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai pemberi pekerjaan. Nah, itu kalau di luar negeri itu akhirnya kan disyaratkan salah satunya adalah memiliki, kalau bahasa Inggris ya sesuai dengan bahasa Inggris atau di bahasa pengantar yang ada di negara tersebut. Itu yang perlu dipahami. Ataupun pas kita ngobrol dengan atasan kita yang memiliki berbeda asal negara gitu, juga akan memberikan suatu pemahaman yang berbeda, sehingga perlu adanya klarifikasi. Kalau misalnya bingung, tanya saja, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada kita ceroboh dan merasa paham terhadap apa itu namanya, menangkap salah statement yang salah dari atasan atau orang atau teman kita bekerja. Terus kemudian kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi kerja yang tidak aman, peralatan atau benda-benda yang tidak aman seperti mesin atau peralatan yang tidak dilindungi, ya. Terus kemudian peralatan yang sudah rusak. Kalau di kami, kalau alat sudah rusak ditulis rusak, kemudian telepon IPS. Hal yang sama juga terjadi pada berangkat atau bed pasien, itu juga kita bikin seperti itu. Atau misalnya AC rusak, ataupun AC rusak itu bisa menimbulkan kepanasan sehingga bikin pasien tidak nyaman, akhirnya gangguan psikologis yang efek ke biologisnya, fisiknya pasien itu. Barang-barang yang rusak dan letaknya tidak teratur. Nah, itu biasanya kalau kita itu langsung telepon IPS, kita tulisi rusaknya apa. Misalnya di monitor tensinya nggak bisa, atau misalnya saturasinya nggak bisa. Nah, itu langsung kita tulisin rusak. Ini kalibrasinya kapan, di sampingnya itu sudah ada. Terus kemudian kita permasalahannya apa pada alat tersebut gitu. Misalnya pun tensi yang digital itu pun juga kita sama seperti itu. Nebu juga kita hal semacam itu gitu. Jadi kita selalu saling cek and recheck gitu. Lanjut, keadaan yang tidak aman seperti lampu penerangan tidak cukup. Nah, ini sebagai contoh, ini kan lampu terang itu kita kadang sampai menggunakan lampu flash HP itu untuk pasang infus. Pernah juga itu lampu tiba-tiba kedip-kedip tiba-tiba mati. Terus kemudian ada yang sampai sudah di maintenance tapi ya, nah itu tadi sudah kita lakukan untuk manajemen resiko, kita sudah mengidentifikasi kemungkinan terjadinya yang tidak kita inginkan. Ternyata dia juga muncul apa itu namanya, holder lampu jatuh. Untung tidak menjatuhi pasien, jadi masih gantung gitu ya. Terus kemudian ventilasi tidak cukup. Nah, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Kadang masyarakat kita itu ya lucu, udah tahu ruangan ber-AC, jendelanya dibuka. Giliran kepanasan, kok panas, nggak ada AC-nya. Giliran kasih AC, jendelanya dibuka. Ya begitulah namanya juga manusia. Anggap saja itu sebagai cerita gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terlalu dingin juga tidak nyaman, terlalu panas juga tidak nyaman. Terus kemudian jendela tidak buka tadi, di kaca saja yang terbuka terkelihatan gitu ya. Kebersihan tempat kerja. Nah, hati-hati kalau misalnya habis housekeeping ngepel, ada tulisannya jangan lewat, izin saja kalau misalnya mau lewat. Dan kalau terlalu licin ngomong. Terus kemudian kalau misalnya bak instrumen kotor, sampaikan untuk diganti gitu ya. Terus kemudian lantai atau tempat kerja licin. Nah, ini ternyata di bawahnya ruang tempat kerja terbatas, misalnya sempit gitu ya. Ya kalau di zaman sekarang itu lahan sudah menyempit ya, ruangan kita menjadi sempit ya, pinter-pinternya kita saja. Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja akibat hal tersebut gitu ya, tapi jadi penuh sesak gitu rasanya. Bagian mesin berputar tidak dilindungi gitu ya. Misalnya apa namanya? Kalau itu yang mesin itu sih, nah itu tujuannya adalah mesin kalau berputar itu biasanya akan mengakibatkan peningkatan suhu. Nah, caranya mengontrol mesin tersebut biar tetap efektif, apa yang dilakuin? Iya, kontrol suhu. Makanya digunakanlah ada AC, bukan angin jendela tetapi air conditioner. Itu tujuannya salah satu adalah menjaga mesin tersebut atau alat-alat tersebut tetap bekerja optimal sesuai dengan kondisinya gitu.
Karena semua listrik itu pasti mengakibatkan panas. Nah, itu yang tidak dipahami. Kadang-kadang kita, mohon maaf, kita pasien kita kadang egois, terlalu dingin, terlalu dingin. Kalau diperhatikan coba masuk ke OK atau cath lab atau ICU, itu kan banyak alat-alat yang digunakan. Mau nggak mau biasanya di sana lebih dingin daripada di ruang perawatan biasa gitu ya. Itu salah satu tujuannya adalah itu, biar mesin atau alat-alat tersebut bekerja secara optimal. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja? Yang bisa dilakukan salah satu adalah meminimalkan terjadinya kejadian berbahaya dari mesin. Misalnya kabelnya terkelupas, sesegera mungkin nek bisa ditutup dan itu aman ya boleh. Tetapi kalau di kita itu biasanya, kalau kami itu bukan kerjaan kami, itu adalah yang penting kita lapor ke bagian IPS gitu ya, pengaturan sarana prasarana di rumah sakit. Terus kemudian metode kerjanya ya dipahami, bagaimana cara memasang infus, apa itu namanya, kalau misalnya shift malam itu kita ngantuk, bagaimana kalau jaga berdua, berarti gantian shift, gantian istirahatnya, agar tidak meminimalkan kejadian apa itu namanya kecelakaan kerja. Terus kemudian strukturnya sudah direncanakan, jadi kalau misalnya kalau masang infus itu tidak asal kena ujungnya saja, tetapi bagaimana membuat infus itu pasiennya merasa nyaman dan tidak terganggu. Terus kemudian menyediakan peralatan keselamatan agar tidak membahayakan sumber daya internal. Apa contohnya? APAR disediakan, terus kemudian pembuangan yang di rumah sakit yang sering terjadi ya, APAR, terus kemudian linen infeksius maupun bahan-bahan yang infeksius, terus kemudian pembuangan jarum maupun benda-benda tajam. Nah, itu sudah disiapkan semua. Terus kemudian alat evakuasi bila terjadi kebakaran atau bencana alam itu kita sudah tahu lokasinya, bagaimana mematikan apa namanya tombol gas medis jika terjadi kebakaran atau kebocoran, itu kita harus sudah paham sendiri ya. Oke, lanjutnya. Nah, pencegahan ini gimana? Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga keperawatan maupun tenaga yang lain yang benar-benar harus diberikan. Ya, kalau di pelayanan rumah sakit biasanya ada kompetensi dasar meliputi yaitu K3, terus kemudian bantuan hidup dasar, itu kan untuk keselamatan pasien ya, keamanan dan keselamatan pasien. Terus kemudian bagaimana penggunaan spill kit apabila terjadi tumpahan bahan berbahaya atau bahan-bahan kimia yang dapat mempengaruhi, seperti mengakibatkan iritasi ataupun bahaya yang lain. Nah, ataupun misalnya obat-obat statistika itu bagaimana obat-obat yang untuk cancer itu loh, yang resikonya untuk mengubah apa namanya gen, itu kan untuk antisipasinya bisa digunakan spill kit, itu salah satunya dibersihkan ya. Terus kemudian menyediakan alat pelindung diri khusus untuk bekerja di area berbahaya. Nah, kadang-kadang yang di cath lab itu kan terpapar radiasi ataupun dia radiologi, dia mau diberikan baju yang tebal yang anti radiasi yo, setidaknya meminimalis ya, agar tidak terjadi paparan radioterapi radiasi yang sangat tinggi gitu ya. Oke. Tuh, kalau sudah selesai, oke. Kalau sudah selesai tidak ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Kita ketemu di bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.